Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2H PGSD kelompok 1 Psikologi Perkembangan yang beranggotakan Fadia Dwi Amanda, Azahra Dias Ansari, Widya Novianti, Talita Rengganis, Asti Nurul Zahrani, Zulfatul Laili, Umi Latifah akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa anak. Pengertian bahasa. Bahasa adalah salah satu alat penghubung yang penting antara sesama manusia. Oleh karena itu, bahasa bisa dikatakan hal yang wajib dan penting dalam syarat berkomunikasi. Dalam penelitian modern, psikologi mempelajari bahasa menggunakan pendekatan biologis. Pakar bahasa Noam Chomsky tahun 1957 yakin manusia terikat secara biologis untuk mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Ia mengatakan bahwa anak-anak dilahirkan ke dunia dengan alat penguasa bahasa, yaitu keterikatan biologis pada anak untuk mendeteksi kategori bahasa tertentu, fonologi, sintaksis, dan semantik. Pengertian bahasa menurut para ahli. Ferdinand de Saussure. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Menurut Finauchiaro, bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbitrer serta dapat memungkinkan semua orang untuk berada dalam suatu kebudayaan tertentu ataupun orang lain yang akan mempelajari sistem kebudayaan tersebut, yaitu dengan cara berkomunikasi ataupun berinteraksi. Wahyu Wibowo pada bukunya Otonomi Bahasa 7 Strategi tulis pragmatis bagi praktisi bisnis dan mahasiswa tahun 2001, bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Selanjutnya, fungsi bahasa. Fungsi bahasa ada 5. 1. Sebagai alat komunikasi. 2. Sebagai identitas suatu suku atau bangsa. 3. Sebagai sarana menunjukkan ekspresi diri. 4. Sebagai alat kontrol sosial. Dan 5. Sebagai alat untuk berpikir. Tahapan perkembangan anak. Pada tahapan pralinguistik 0-1 tahun. Pada tahapan ini anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. 2. Tahapan holofrastik 1-2 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai mengucapkan kata-kata atau kalimat yang mulai tersusun. 3. Tahapan pengembangan 2-5 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai mengembangkan tata bahasa, panjang kalimat mulai bertambah, ucapan-ucapan yang dihasilkan semakin kompleks, dan mulai menggunakan kata jamak. 4. Tahapan pengembangan 5-10 tahun. Pada tahapan ini, anak semakin mampu mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih kompleks lagi serta mampu melibatkan gabungan kalimat-kalimat sederhana. 5. Tahapan kompetensi lengkap 11 tahun hingga dewasa. Pada akhir masa anak-anak, perbendaharaan kata semakin meningkat, gaya bahasa mengalami perubahan, dan semakin lancar serta fasih dalam berkomunikasi. Klasifikasi bahasa pada anak usia SD. Bahasa lisan. Bahasa lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar atau kurang lebih 10.000. Bahasa tulis. Bahasa tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui bahasa tulis dan merupakan bahasa sekunder. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir, bukannya suara, untuk berkomunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak pada usia SD. Pertama, umur. Kedua, kondisi lingkungan. Ketiga, kecerdasan anak. Keempat, status sosial ekonomi keluarga. Kelima, kondisi fisik.
Pendekatan whole language pada anak SD. Whole language. Whole language merupakan suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara menyeluruh atau utuh, sehingga tidak terpisah-pisah antara aspek bahasa yang satu dengan aspek bahasa lainnya. Pembelajaran dengan pendekatan whole language membelajarkan siswa ke dalam suatu lingkungan yang penuh rangsangan-rangsangan berbahasa. Dengan whole language, siswa belajar bahasa dengan penggunaan literatur yang sebenarnya dan pengalaman menulis yang bermakna. Komponen-komponen whole language. Yang pertama, reading aloud atau membaca bersuara. Kedua, journal writing atau menulis jurnal. Ketiga, sustained silent reading atau membaca dalam hati. Shared reading, membaca bersama. Guided reading, panduan membaca. Guided writing atau menulis terbimbing. Independent reading, membaca bebas. Independent writing, menulis bebas. Ciri-ciri whole language. Yang pertama, siswa belajar melalui model atau contoh. Yang kedua, siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, siswa berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermakna. Yang kelima, siswa berani mengambil risiko dan bebas bereksperimen. Yang ketujuh, siswa mendapat balikan atau feedback positif dari guru. Implikasi perkembangan bahasa dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Perkembangan bahasa usia dini. A. Berkenaan dengan fonologi. B. Berkenaan dengan morfologi. C. Berkenaan dengan sintaksis. Dan D. Berkenaan dengan semantik. Perkembangan bahasa usia sekolah. Usia-usia sekolah dikarakteristikan dengan pertumbuhan dalam semua aspek bahasa, walaupun perkembangan pragmatik dan semantik nampak yang sangat lazim. Perkembangan membaca dan menulis, proses kompleks yang tidak dipahami secara total oleh para profesional di bidang perkembangan maupun pendidikan. Implikasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Yang pertama, bila KBM yang diciptakan efektif, maka perkembangan bahasa anak dapat berjalan secara optimal. Sebaliknya, bahwa jika KBM berjalan kurang efektif, maka diduga perkembangan bahasa anak mengalami hambatan. Dan yang kedua, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dalam pergaulan sosial. Sehingga sekiranya guru ingin menghasilkan pembelajaran yang efektif untuk mendapatkan hasil pendidikan yang optimal, maka sangat diperlukan bahasa yang komunikatif yang memungkinkan semua pihak yang terlibat interaksi belajar mengajar dapat berperan aktif dan produktif. Sehingga guru SD diharapkan lebih banyak menggunakan bahasa anak daripada bahasa orang dewasa. Yang ketiga, meskipun anak SD, terutama yang ada di kota, memiliki kemampuan potensial yang berbeda-beda, namun pemberian lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bahasa sejak dini sangatlah diperlukan. Lingkungan yang kondusif dapat tercipta sesuai dengan kebutuhan anak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.